mau apa sih Kak pagi ini? Kita mau sekolah minggu ya. Iya. Tapi nih sebelum sekolah minggu kita mau gerak-gerak badan dulu, Kak. Oh pastinya, tapi gerak-geraknya pakai lagu apa tuh Kak? Pakai lagu bebas sekolah minggu. Oh iya benar. Jadi adik-adik sekarang kita berdiri dulu ya. Berdiri, jangan lupa senyum dan kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Yang pertama lagu, oh ini aja, Kasih Yesus Indah-Indah. Oh indah. boleh Tahu kan tuh. adik-adik? Oh kita siap-siap nyanyi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya Kak, Sekali lebih lagi, semangat Kak. lagi. Jangan lupa senyum. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang yang kedua nih Kak. Dari terbit matahari ya, Dari Kak. matahari. Jangan lupa senyum. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
capek ya Kak. Tapi udah lebih semangat kan, Oh Kak? iya, tapi nggak boleh capek karena kita kan masuk sekolah minggu Betul sekarang. sekali. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Lagu apa tuh, Kak? Tapi dari Kidung Ceria kalau sekarang. Judulnya itu Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Nah sekarang kita mau masuk ibadah Kak, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Aku yang pimpin ya, Kak. Oke Kak. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, karena Engkau masih menyertai kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, tolong Tuhan pimpin sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke sekarang kita mau nyanyi lagi Kak biar lebih semangat. Lagu apa tuh, Kak? Dari Kidung Ceria lagi, Kidung Ceria nomor 299 ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Nah sekarang Kak kita mau baca firman Tuhan. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang akan dibacakan oleh Adik Beno. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai 29. Bunyinya, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat
diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu dia tadi Kak pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita mau lanjut denger firman-nya nih, Kak. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan ya Kak. Kalau Kakak TK ada Kak Rahel. ada aku. Kalau Kakak kecil Ada Kak Elisa. Kak Elisa. Kalau anak tanggung ada Kakak Leli. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini Kakak Rahel nih yang akan memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian ya. Tadi kan adik-adik sudah dengar nih Alkitab yang dibaca oleh adik Beno dari mana? Dari Kisah Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Nah adik-adik bisa dibaca gak nih? Samping kakak nih ada tulisan apa ya? Kakak bacain coba ya. Aku semangat memberitakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus ke semua orang. Nah pada pagi hari ini kakak akan menceritakan tentang hal ini. Jadi adik-adik tetap tonton kakak ya. Nah pertama-tama kakak mau tanya nih ke adik-adik, menurut adik-adik Tuhan itu baik gak sih sama kita? Coba, pasti baik dong ya. Tau gak adik-adik kakak kasih tau nih, dari zaman dahulu kala Tuhan itu sudah baik loh sama semua orang. Dia banyak banget ngelakuin kebaikan-kebaikan yang sampai bikin semua orang itu takjub dan kagum sama Tuhan Yesus. Apa aja sih kak kebaikan-kebaikan Tuhan dari zaman dahulu kala? Dari sekian banyak kebaikan Tuhan, kakak akan kasih 4 contoh cerita ya. Yang pertama, adik pernah dengar gak tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang kelaparan dan tidak punya duit untuk beli makan? Tuh, banyaknya 5.000 orang. Terus Tuhan kasih roti dan ikan ke semua orang ini adik-adik. Makanya terus baik kan sama semua orang. Terus yang kedua contoh ini nih, ada orang buta, orang sakit, seorang pengemis buta gak bisa melihat dan sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus mendengar tentang berita itu dan akhirnya Tuhan Yesus datang ke orang itu dan menyembuhkan orang itu sehingga dia bisa kembali melihat lagi dan bisa kembali sehat lagi. Terus yang ketiga juga, Dede ingat gak tentang bangsa Israel yang kabur dari perbudakan bangsa Mesir? Dia kabur sampai akhirnya bisa bebas dari Raja Firaun karena Tuhan Yesus membantu mereka untuk melewati laut yang besar ini. Terus lautnya dibelah dua sehingga bangsa Israel bisa lewat. Terus kebaikan Tuhan yang paling terpenting adalah Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib, rela menderita demi siapa adik-adik? Demi kita semua, demi anak-anak Tuhan, semoga supaya bisa bebas dari dosa dan selamat. Nah gitu. Nah zaman dahulu kala juga ada seorang namanya Rasul Paulus. Di Rasul Paulus ini dia menceritakan ke semua orang tentang kebaikan Tuhan ini. Jadi dia tuh supaya semua orang tahu kalau Tuhan itu baik gitu. Jadi dia menceritakan ke semua orang di seluruh penjuru bangsa. Nah kalau di masa sekarang ini apa saja ya kebaikan Tuhan buat kita nih? Coba adik-adik apa aja kebaikan Tuhan sama ini yang udah kita dapat? Apa ya kak? Yang pertama apa nih? Aku anak sehat. Nah iya adik-adik, sampai sekarang adik sehat, bisa sekolah minggu, bisa bermain. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau misalnya ada adik-adik yang lagi sakit, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Terus juga ada papa, ada mama, ada kakak, adik, nenek,
kakek, paman atau bibi, semua gitu kita punya keluarga karena kebaikan Tuhan. Terus juga ada di bisa sekolah, walaupun sekarang sekolahnya online, bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menambah ilmu, itu juga karena kebaikan Tuhan. Terus juga punya banyak teman bermain, teman untuk belajar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, makanya itu adik-adik, karena Tuhan sudah baik sama kita, makanya sebagai anak Tuhan, kita juga harus sama nih seperti Rasul Paulus yang memberitakan ke semua orang tentang kebaikan Tuhan. Tapi caranya gimana Kak? Caranya adalah dengan berbuat baik. Misalnya nih, kalau ada teman yang jatuh dari sepeda atau jatuh ke sandung atau gimana, adik-adik jangan menertawakan mereka, tapi membantu mereka. Terus juga kalau misalnya nih ada saudara atau teman yang lagi berantem, adik-adik jangan ikut berantem, tapi memisahkan mereka dan mendamaikan mereka, seperti gambar ini nih. Terus juga jadi ada yang pernah berantem gak sama adik atau kakaknya berebutan boneka atau mainan? Kayak gini gak boleh ya adik-adik ya. Tapi kita harus bisa berbagi karena itu adalah perbuatan yang baik. Terus juga harus nurut sama orang tua ya, sama mama dan papa. Kalau misalnya mama papa nyuruh tidur siang, adik tidur siang, nyuruh makan sayur, nyuruh belajar, adik nurut sama orang tua karena kan itu juga semua untuk kebaikan adik-adik semua. Nah jadi kenapa sih Kak kita harus berbuat baik? Karena dengan kita berbuat baik, semua orang akan tahu kalau anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu baik sama kita. Jadi kita harus berbuat baik. Gitu adik-adik. Jadi ceritakanlah kebaikan Tuhan Yesus ke semua orang dengan berbuat baik ya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan rajin berbuat baik ke semua orang ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, hari ini Kakak Lisa ingin membawakan sebuah cerita dari salah satu tokoh Alkitab. Ada yang bisa nebak nggak siapa itu? Kakak kasih tahu nggak ya? Oh iya, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Nah, di sini nih dia namanya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus merupakan Rasul Kristus. Nah, dia itu bertugas untuk menyebarkan berita keselamatan yang berisi kalau Tuhan Yesus ada untuk kita. Nah, di sini Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Nah, tapi sayangnya saat Rasul Paulus ini sedang menyebarkan firman, dia itu ditentang, bahkan dia pun dimasukkan ke dalam penjara karena banyak orang-orang Yahudi nih yang gak suka sama Rasul Paulus karena pemberitaan Injilnya. Nah, hal itu membuat Bapak Rasul Paulus ini dipenjara. Tapi apakah dia akan menyerah kalau dipenjara? Tentu tidak. Nah, di sini Rasul Paulus itu tetap semangat untuk memberitakan keselamatan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, lalu dia mengorbankan tubuhnya untuk memberikan keselamatan untuk kita semua. Lalu gimana sih caranya untuk kita memberitakan keselamatan? Caranya kita bisa lakukan dengan sederhana loh. Yang pertama nih, kita bisa kalau misalnya kita lihat nih ada teman yang jatuh, kita tuh jangan biarin, tapi kita bisa harus siap menolong, siap menghibur kalau dia lagi nangis kesakitan gitu. Hal yang kedua kita bisa lakukan adalah kalau ada teman yang lagi susah belajar, susah mengerti, itu kita bisa belajar bareng-bareng loh. Nah, yang ketiga nih Kakak Lisa pengen kasih tahu, kita itu bisa nih kalau misalnya lihat teman kita dijauhin sama temennya, nggak disukai sama temennya, kita tuh harus bisa merangkul dan juga mau berteman sama dia, jangan jauhin dia ya. Nah, dari situ kita belajar kalau dari Rasul Paulus ini belajar kalau kita harus siap untuk memberitakan keselamatan itu. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Leli. Nah, tadi sebelum kakak mau jelasin, tadi sudah kita baca ayat Alkitabnya ya dari Kisah Para Rasul 28
ayat 17 sampai 29. Di ayat yang sudah kita baca tadi, di situ mengisahkan tentang perjalanan Paulus di kota Roma. Ngapain sih adik-adik? Untuk memberitakan Injil ke seluruh penduduk di Roma. Nah, tapi adik-adik di situ Rasul Paulus banyak menerima pertentangan dari pihak yang lain. Banyak yang gak suka sama Rasul Paulus. Tapi karena Rasul Paulus percaya sama Tuhan Yesus, dia tetap teguh, dia tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan tersebut. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia bisa menjadi seseorang yang berani, dia bisa menjadi seseorang yang tetap teguh karena dia percaya akan imannya terhadap Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa kok seperti Rasul Paulus, mau percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau belajar dari Rasul Paulus, kan kita hidup secara majemuk, banyak bangsa, banyak suku. Kita berkehidupan sosial, gak cuma kita sendiri yang hidup adik-adik. Banyak manusia lain, banyak makhluk hidup lain di luar sana, banyak orang-orang selain kita yang hidup karena firman Tuhan. Tapi di tengah keberagaman itu, kita diajar untuk saling mengasihi adik-adik. Kita juga diajar untuk saling toleransi antar umat beragama. Nah, dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang paling gampang adik-adik lakukan. Misalnya, kalau adik-adik merasa ada sesuatu yang menurut adik-adik itu salah, adik-adik harus berani bilang itu salah. Tapi kalau adik-adik yakin itu benar, kalian juga harus yakin dan percaya bahwa itu sesuai dengan apa yang kalian percaya. Berarti berani untuk berkata benar ya adik-adik. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita bisa memberitakan keselamatan tersebut lewat cara kita sendiri. Seperti yang tadi Kaleli sudah bilang sebelumnya, kita bisa mengasihi sesama dan juga berbuat baik dengan tulus tanpa memandang dia dari suku mana, dari ras mana, atau budaya apapun yang dia miliki. Yang terakhir, kalau kita mau melakukan itu semua, jangan lupa berdoa ya adik-adik. Kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus agar kita bisa tetap teguh dan kuat untuk menyebarkan kabar keselamatan kepada teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, kakak sampai sini dulu ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik dengarkan dan bisa juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah nih adik, sekarang waktunya untuk Aktivitas. Terusnya ngapain tuh kak? Nah, aktivitas hari ini tuh bikin tanda salib kayak gini nih. Wih, keren banget. Keren kan? Tulisannya apa tuh kak? I love Jesus, Jesus love me. Cara bikinnya gimana kak? Penasaran kan kakak Rahel? Penasaran. Adik-adik juga pasti penasaran kan? Ikutin videonya abis ini ya. Oke adik-adik, untuk membuat tanda salib seperti ini, alat-alat yang perlu adik-adik siapkan ada, pertama HVS, terus ada gunting, ada spidol, dan ada cat warna. Nah, warnanya boleh bebas yang adik-adik punya. Nah, untuk cat warna adik-adik bisa pakai pewarna makanan, atau adik-adik juga bisa pakai cat air. Oke, mari kita buat yuk. Nah, pertama-tama adik-adik, HVS-nya, langkah pertama HVS-nya itu adik-adik lipat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, adik-adik lipat lagi berbentuk segitiga. Kalau udah, adik-adik lipat lagi. Nah, terus lipat bagi 2. Kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini adik-adik potong. Nah, kalau udah dipotong jadinya kayak gini.
Nah, kalau udah kayak gini kita mau kasih cat warna. Nah, kenapa di bawah ini ada koran? Supaya tidak kotor ya adik-adik. Jadi kalau mau mengecat, adik-adik alasin pakai koran ya. Oke, kita mulai yuk mau catin kertas ini. Nah, adik-adik harus celupin nih supaya semua warnanya tuh kena tuh sampai dalam-dalam. Makanya kita butuh sebenarnya wadah yang agak besar supaya bisa kecelup. Nah, jadi gini. Adik-adik tambah lagi warnanya. Kalau udah, lagi tambah warna lain. Nah, kalau udah kayak gini adik-adik, kita tunggu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Kenapa kita harus nunggu kering? Karena kalau nggak tunggu kering adik-adik nih bisa robek kayak gini yang pas dibuka. Oke, kalau sudah kering seperti ini adik-adik tulis ya, I love Jesus, Jesus love me. Oke adik-adik, pokoknya semenarik mungkin, sekreasi adik-adik. Oke, selamat berkreasi. Oh, jadi ternyata begitu ya Kak caranya. Iya, gampang dan menarik banget Iya, ya. menarik banget loh. Adik-adik bisa buat aktivitas ini dan jangan lupa ya dikirim ke email di bawah ini atau bisa juga WA ke kakak-kakak lainnya ya. Paling lambat hari Kamis tanggal 20 Agustus ya adik-adik. Ditunggu ya adik-adik. Selamat Selamat beraktivitas. Nah, adik-adik, inti firman Tuhan hari ini kita harus menyebarkan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Seperti siapa nih Kak? Rasul Paulus gitu. Nah, oke sekarang kita akan merespon firman Tuhan tadi Kak dengan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah, Kak Rahel, sekarang kita mau doa syafaat nih. Yang akan dipimpin oleh Kak Leli dan Kak Elisa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman yang sudah disampaikan tadi oleh kakak layan kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh mereka dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat kali ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai dan membimbing jalannya pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Tuhan mau berkati setiap masyarakatnya, Tuhan Yesus juga mau berkati setiap pemimpin yang ada dalam negara ini Tuhan. Tuhan Yesus juga mau jaga negara ini agar selalu aman dalam lindungan penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja ataupun rumah ibadah yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, untuk menjaga dan memelihara kami agar menjadi anak yang baik. Berkati juga Tuhan setiap ibadah yang kami lakukan di setiap minggunya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, memimpin jalannya ibadah kami agar kami selalu berpegang teguh Tuhan pada firman yang disampaikan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk sekolah-sekolah Tuhan yang saat ini mungkin belum aktif, mungkin lewat online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan membimbing adik-adik kami yang dalam masa sekolahnya Tuhan. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka pikiran yang pintar Tuhan dalam mendengarkan pelajaran. Berikan juga dia dengar-dengaran sama orang tua mereka Tuhan, agar dia mau menjadi anak Tuhan yang baik. Dengarkanlah doa kami. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk
orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit, dan orang yang sedang dalam masa pemulihan dari COVID-19, kiranya senantiasa Kau memberkati, kiranya dari obat-obat yang mereka minum dan dokter-dokter yang menyembuhkan, kiranya mereka bisa sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas sedia kala. Kami juga ingin berdoa ya Bapa kepadamu, Kau memberkati janda duda dan yatim piatu, kiranya Kau sertai mereka, selalu sertai dan lindungi. Kiranya ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan pada doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang mensalahkan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Elisa dan Kak Leli sudah doa syafaat. Sekarang kita mau masuk ke persembahan nih Kak. Nah adik-adik boleh siapin persembahannya, nanti bisa kasih ke papa atau mama supaya papa atau mama bisa kasih ke gereja, oke? Nah, sebelum itu kita juga mau nyanyi nih Kak dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Tuhan tolong berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sekarang sudah selesai ibadah nih Kak. Tapi kita sebelum menutup ibadah ini, nyanyi lagi dari Kidung Ceria 345. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke, sekarang kita mau doa penutup. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sekarang telah selesai beribadah sekolah minggu bersama. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami, adik-adik layan ini Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa seperti Rasul Paulus yang memberitakan keselamatan dan karya Tuhan ke semua orang lewat perbuatan baik kami. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak, kiranya minggu depan kami kembali lagi sekolah minggu bersama lewat YouTube streaming online ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
teduh. Saat teduh selesai. Selamat Selamat hari hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.